terjadilah perang di Medang Sewondo. Prabu Budowoko kalah dan melarikan diri. Ia mengungsi ke Medanggili. Di negara Medanggili, ia kemudian bertahta, dan Medanggili diubah namanya menjadi Gilingwesi. Sementara itu, di Medang Kamulan, Prabu Birowo tidak berhenti ingin meluaskan jajahan. Ia bermaksud untuk menyerang istana Suropati. Batoro Sukadi dan adik-adiknya yang sudah mengabdi menjadi penasihat raja dengan keras hati mencegah perbuatan Prabu Birowo. Demikian juga dengan Patih Soroito, tidak setuju dengan penyerangan yang direncanakan itu. Tetapi saran dari para penasihat tidak digubris Prabu Birowo, maka kebijaksanaan tindakan raja kembali diserahkan kepada Prabu Birowo, apapun yang hendak dilakukan. Ketiga saudara yang menjadi penasihat itu akhirnya diusir oleh Prabu Birowo karena tidak adanya kesepakatan. Demikian juga dengan Patih Soroito. Mereka semua pergi meninggalkan negara Medang Kamulan. Kepergian keempat Paramporo negara menyegerakan persetujuan Prabu Birowo untuk menerima kedatangan Brahmana baru. Brahmana baru itu adalah penjelmaan Batoro Wisnu yang menyamar dengan nama Brahmono Kestu. Tetapi ketika diminta persetujuan untuk penyerangan ke Suropati, Brahmono Kestu juga menghalangi, yang kemudian membuat Prabu Birowo murka. Mereka berdua berbantah dengan mengemukakan pendapat masing-masing. Dalam bantah itu, Prabu Birowo mengajukan teka-teki yang harus dijabarkan oleh Brahmono Kestu. Teka-teki yang diajukan sang Prabu Birowo adalah seperti ini. Ada pohon putih bersinar, daunnya kuning, dan bunganya merah menyala. Pohon itu berbuah hitam, berisi sotia berwarna-warni. Buah itu berasa 6 macam, yang bersifat racun, tetapi juga dapat bersifat penyembuh. Dan, sifat itu tidak dapat terpisahkan. Setelah beberapa saat, Pandita Kestu berkata, pohon itu tumbuh dalam terangnya hati yang suci. Itulah pohon yang dimaksud. Daunnya adalah birahi, kembangnya adalah amarah, dan buahnya adalah pancaindra. Macam 6 rasa di dalamnya adalah, bila buruk, maka jadilah ia racun, dan bila baik, jadilah itu menjadi obat. Bila keduanya dipisahkan, maka saat itulah, yang namanya kematian. Demikian, sang Brahmana menjawab teka-teki itu, dengan mantap. Jawaban sang resi, membuat sang Prabu Birowo merasa kalah akal budinya. Ia mengambil keputusan untuk lengser ke Prabon, dan memberikan seisi negara kepada Brahmono Kestu. Sejak saat itulah, Brahmono Kestu, yang tidak lain adalah Sang Hyang Wisnu, menguasai Medang Kamulan. Ia kemudian bergelar Prabu Sri Budokresno. Selanjutnya, Batoro Kolo diminta oleh Sang Prabu Budokresno untuk menguasai lelembut di hutan Krendoyono yang terletak di Gunung Kendeng. Kahyangan Batoro Kolo disebut Setro Gondomayit. Diceritakan, Sang Sukadi bersaudara menuju ke Gilingwesi dan mengabdi kepada Prabu Budowoko. Ia menjadi penasihat agung Prabu Budowoko. Pada suatu malam, putri Prabu Budowoko yang bernama Gyah Brahmoniari lolos dari istana. Kehilangan putri tercintanya membuat Prabu Budowoko mengumumkan sayembara. Siapapun orangnya, tidak memandang derajat dan pangkat, yang bisa mengembalikan Gyah Brahmoniari ke dalam istana, akan dijadikan suami Gyah Brahmoniari.
Maka kemudian, Batara Sukadi mengatakan kepada sang raja, bahwa ia sebenarnya mengetahui keberadaan sang putri, yang kini berada di Yumani. Keterangan ini, membuat Batara Sukadi diperintah, untuk mengambil putrinya. Tetapi, Batara Sukadi menjelaskan, bahwa ia tidak mampu menuju ke Yumani, sebab, ia tidak tahu jalan, menuju ke Yumani. Prabu Budowoko agak sedikit lega, dengan keterangan tambahan dari Batara Reksokadi, bahwa jalan ke Yumani diketahui olehnya. Tetapi, ia tidak bisa melakukan pencarian itu, karena Gyah Brahmoniari, kini ada di mulut Hyang Ontobogo. Dengan demikian, keputusan untuk mencari putrinya, diserahkan kepada Batara Rasikadi, yang menyanggupi pencarian Gyah Brahmoniari, yang hilang itu. Berangkatlah Batara Rasikadi, untuk mengambil kembali sang Retno Brahmoniari. Maka, setelah sampai di Sapto Pratolo, Hyang Rasikadi memohon izin kepada sang Anantobogo, untuk sampai ke Yumani, dengan masuk ke dalam mulut Hyang Anantobogo. Dikatakannya, bahwa ia bermaksud mengambil kembali Gyah Brahmoniari, untuk dibawa pulang ke Gilingwesi. Jawaban sang Hyang Anantobogo, sungguh membuat sang Rasikadi mengerti, bahwa Hyang Anantobogo sengaja mencuri Gyah Brahmoniari, untuk dijodohkan dengan Hyang Basuki, putranya. Sekarang, kamu sudah mengerti, bahwa Gyah Brahmoniari akan aku jodohkan dengan anakku, Hyang Basuki. Tetapi, akan aku kembalikan Gyah Brahmoniari, jika kamu mampu mengajari Hyang Basuki, dalam olah krido pertempuran. Jadilah, sang Batara Rasikadi dihadapkan kepada sang Hyang Basuki. Pengajaran kesaktian, tentang olah krido pertempuran pun, berlangsung. Tetapi kelamaan, di antara keduanya tumbuh rasa kemarahan. Perkelahian yang tadinya bersifat pengajaran, kini berubah menjadi perang tanding yang sesungguhnya. Terjadi kini, perang tanding di antara Hyang Basuki dengan Brahmono Rasikadi, dengan seru, saling serang. Tetapi, terlihat kemudian, bahwa Hyang Basuki keteteran, menghadapi kemampuan ilmu Batara Rasikadi. Melihat anaknya akan terkalahkan, Hyang Anantobogo bergerak maju, untuk memisahkan yang tengah mengadu kedikdayaan. Rasikadi, berhentilah. Anakku Basuki, sekarang sudah terlihat lebih maju dalam tata kelahinya. Berhentilah, pengajaran ilmu perkelahian yang kamu lakukan kepada anakku, sudah cukup. Perkelahian kini telah berhenti. Gyah Brahmoniari pun, telah diajaknya bersama dengan mereka. Gembira sang Batara Rasikadi, memperoleh kembali Gyah Brahmoniari, dari tangan sang Hyang Anantobogo. Batara Rasikadi pun, kemudian berpamitan kepada Hyang Anantobogo, untuk kembali memboyong Gyah Brahmoniari, ke Gilingwesi. Tidak diceritakan perjalanan keduanya, sesampai di Gilingwesi, penyerahan Gyah Brahmoniari, telah membuat sang Prabu Budowoko merasa lega. Diceritakan, ketiga dewa menuntut dilaksanakan hadiah sayembara, yang sudah disebarkan dulu. Mereka bertiga merasa, telah memenangkan sayembara itu. Sang Sukadi, yang tahu di mana adanya sang Gyah Brahmoniari. Sang Reksokadi, yang mengetahui jalan, kemana harus mencari adanya sang Gyah Brahmoniari. Dan, sang Batara Rasikadi, yang berhasil memboyong sang putri. Ketiga bersaudara yang menuntut hasil sayembara itu, membuat Prabu Budowoko sangat kesulitan untuk mengatasi. Akhirnya, ia mengatakan kepada ketiganya dengan halus, bahwa keputusannya, akan dipikirkan kemudian.
dalam keadaan tidak menentu mengenai apa yang harus diperbuat, datanglah seorang raksasa wanita ke hadapan Prabu Budowoko. Ditanyakan keberadaannya, raseksi itu bernama Pisaci. Ia adalah duta dari rajanya, Prabu Jambuwono. Ia mengatakan bahwa kedatangannya adalah untuk mengabarkan bahwa di negaranya, Rajantoko, sekarang dilanda wabah penyakit. Wabah itu, menurut wangsit yang diterima oleh Dityo Prabu Jambuwono, dapat sirna jika ia mengawini salah satu putri Gilingwesi, anak Prabu Budowoko. Singkatnya, ia diduta oleh rajanya, bahwa ia hendak melamar salah seorang putri Prabu Budowoko. Sebagai gantinya, ia akan menyerahkan putri dari Prabu Jambuwono. Kehendak Prabu Jambuwono, menyiratkan adanya kesulitan yang dialami Prabu Budowoko, akan berhasil diatasi. Jadilah, Prabu Budowoko sanggup untuk menerima usulan yang diajukan oleh Prabu Jambuwono, tetapi bila Prabu Jambuwono mampu mengatasi kesulitannya, dikatakan kepada Pisaci agar Prabu Jambuwono berkenan datang menemuinya. Pisaci pun kemudian pamit pulang ke negaranya. Tidak berselang lama, Dityo Prabu Jambuwono sudah datang ke Gilingwesi. Basa-basi telah dikatakan, dan Prabu Budowoko telah mengetahui maksud yang tersandi dalam pembicaraan itu. Dityo Jambuwono mengatakan, siapa yang pantas memiliki wanita itu, adalah yang telah bertaruh nyawa untuknya. Diumpamakan lebih lanjut, siapa yang pantas dikaruniai tanah garapan, adalah orang yang sudah berjasa dalam menunjukkan tempat, dan juga orang yang memberikan petunjuk arah. Sudah terang bagi Sang Budowoko akan perkataan Dityo Jambuwono, bahwa Dyah Brahmoniari adalah hak bagi Batoro Rasikadi. Sementara itu, kedua saudaranya diberikan tanah, berupa negara, yang tidak jauh letaknya dari Gilingwesi. Jambuwono juga mendapatkan anugerah raja, putri Prabu Budowoko lainnya, yaitu Dyah Brahmoniodi. Demikianlah. Maka, setelah Dyah Brahmoniodi diboyong ke Rajantoko, maka, sirnalah wabah yang mendera negara itu.